Ini bukan aib yang sengaja mau saya tebarkan, tetapi edukasi yang perlu kalian ketahui bahwa mereka ini yang paling mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, tapi tindakan dari para oknum-oknum Habib ini pada bejat. Contohnya di video ini. Coba kita langsung ke video agar kalian tahu. Kapan hari saja saya dapat informasi sangat akurat. Mohon maaf, ini perlu saya buka. Ada di daerah Cianjur, salah satu pesantren besar, Pak. Siap. Nah, kebetulan dari salah satu keluarganya Aang itu ngobrol sama saya. Siapa Aang? Beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor. Empang Bogor. Dia mendatangkan Habib-Habib dari Yaman, dari Cianjur. Nggak saya sebutkan nama pondoknya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka dawir, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, Bukan lucu. karena istri kiainya ini jamilah jiddan, cantik gelis, itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Widih, widih. Gendeng pola, gendeng. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat, katanya. Wush. Kan gendeng. Gendeng. Ya namanya orang itu muhibin, karena wis kadung percaya itu duriannya Rasul, ya rela. Widih. Ini fakta nih. Allah. Kapan hari saja Allahu Akbar, teman-teman. Saya juga tidak asing ya dengan cerita-cerita seperti ini. Ada Habib-Habib yang dengan sengaja memang ke pesantren. Mereka itu ya mencari-cari perempuan. Dan cerita ini juga bukan disampaikan oleh satu orang seperti Ubad ini, tapi disampaikan oleh beberapa orang juga. Salah satunya adalah Guru Gembul. Cadar tuh di kami tuh biasa-biasa aja, cuman masalahnya pesantren kami itu sering kedatangan Habib. Kedatangan Habib. Jadi si Habib-Habib itu sering datang ke situ, kemudian matanya jelalatan, lihat santri-santri cantik-cantik, biasanya milih. Oh. Itu bisa dibawa pulang. Nah gitu, banyak di antara Habib-Habib yang datang ke pesantren-pesantren itu mengatasnamakan bahwa saya ini Habib, bahwa saya punya daftar genealogis tertentu silsilah bla bla dengan Nabi Muhammad sekian-sekian. Maka di sini ada yang cantik, lihat. Ada yang seperti itu dan itu sering terjadi. Nah, si pimpinan pesantren itu kalau yang mintanya Habib, saya Kira-kira dapat informasi dari mana Guru Gembul ini ya, teman-teman? Tapi kalau melihat fenomena yang terjadi, bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti Habib Toha bin Yahya. Di mana Habib Toha bin Yahya, jangankan ngamar, teman-teman. Enggak, dia agak ngamar. Di musola, berzina dengan istri jemaahnya di musola. Bahkan ada berita-berita yang sengaja ditutup-tutupi begitu. Bahkan ada Habib yang bergelar Al-Atos kalau tidak salah di situ. Dia menjadi dobol, dan setelah dia menjadi dobol ngapain? Megang-megang kemaluan pasiennya. Ya, pasiennya dihipnotis di ruang tamu, tiba-tiba bangun sudah di kamar katanya. Sudah bangun di ranjang. Aduh. Kalau ada oknum-oknum Habib datang ke pesantren ini malah melihat siapapun yang cantik harus diberikan, termasuk dari istri kiainya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau begini bagaimana? Miris. Ya mirisnya negeri ini itu berasa dijajah. Dijajah dengan berkedok agama. Mereka berkedok mengaku sebagai keturunan Nabi. Ngeri, teman-teman. Ya, kalau kita melihat fenomena para habaib di Indonesia ini ngeri-ngeri ceritanya. Saya suka lucu-lucu ya ketika mereaction habaib ini. Dulu mungkin saya agak keras mereaction mereka. Tapi semakin kesini makin lucu. Kabar-kabar yang saya dengar itu semakin lucu. Terlebih kabar-kabar yang seperti ini. Baik teman-teman, silahkan kalian berkomentar di bawah. Apa pendapat kalian dan bagaimana cara kalian memberikan tanggapan mengenai fenomena ini. Kalau menurut saya pribadi, sontoloyo. Ya, halo, shalom teman-teman semua. Seperti yang kita lihat ya, seorang muslim yang bernama Heri Pras kebingungan. Kenapa Habib-Habib ini tidak mengikuti akhlak Nabi? Bukan cuma Heri Pras ya, banyak teman-teman muslim, channel-channel muslim yang saya lihat mereka cukup tulus ya sebenarnya dalam mempelajari agama Islam, dan mereka bingung. Kenapa sih para Habib ini tidak mengikuti akhlak Nabi? Nah, pada video ini kita akan membahas sampai tuntas dan saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya supaya benar-benar clear ya. Supaya benar-benar clear kenapa sih para Habib ini tidak mengikuti akhlak Nabi. Oke? Ya, pertama saya mau ngajak teman-teman membaca dari tafsir Al-Qurtubi. Ini teman-teman bisa cari ya di sini tafsir Al-Qurtubi. Di sini teman-teman lihat ini jilid 14 ya. Di arsip.org teman-teman bisa cari tafsir Al-Qurtubi jilid 14, ini udah dalam bahasa Indonesia ya. Ini di halaman 521 nih.
Ya, ini halaman 221, butir ke-16 ya. Allah SWT memberikan kekhususan kepada nabinya dalam beberapa hukum syariat yang tidak diberikan kepada yang lain. Dalam masalah halal, wajib, dan dalam masalah haram, wajib, dan halal. Ini adalah keistimewaan bagi Nabi SAW atas umatnya dan martabat dan kedudukan yang khusus bagi beliau. Ya, nah ini sebenarnya sudah saya bahas di sini ya. Judulnya keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang perlu diketahui non-Muslim. Nah, saya pikir cuma non-Muslim doang yang perlu tahu. Ternyata yang Muslim pun tidak tahu tentang hal ini ya. Salah satunya Harry Pras yang tadi kita lihat. Oke? Nah, jadi karena saya sudah bahas di sini, saya tidak akan baca semuanya. Saya akan langsung ngajak teman-teman ke bagian bawah ini ya. Ini di halaman 523. Oke? Di sini dikatakan, sedangkan hal-hal yang dihalalkan bagi Nabi SAW jumlahnya sekitar 16 macam. Jadi ini adalah 16 hal yang dihalalkan bagi Nabi Muhammad SAW yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain ya. Dihalalkan khusus bagi Nabi SAW. 1. Harta rampasan perang. Jadi orang lain nggak boleh ngambil, Nabi boleh ambil harta rampasan perang. 2. Berhak mengatur 1/5 bagian harta rampasan perang. 3. Puasa wisal. 4. Menikah lebih dari 4 istri. Nah ini, jadi teman-teman kalau bertanya, kenapa Nabi istrinya lebih dari 4, sedangkan Muslim nggak boleh lebih dari 4 ya? Ya karena itu adalah keistimewaan dari yang diberikan Allah SWT kepada Nabi SAW. Hal yang dihalalkan bagi Nabi SAW. Muslim lain nggak boleh, Nabi SAW boleh menikah lebih dari 4 istri. Yang kelima, nikah dengan lafaz hibah, penyerahan diri. Jadi ini kalau perempuan mau menyerahkan diri untuk dinikahi oleh Nabi SAW, ya Nabi SAW halal ya. Boleh, siapapun. Yang keenam, nikah tanpa wali. Tanpa wali. Jadi ini cuma berdua aja. Ya, Nabi SAW dengan perempuan manapun gitu ya. Tanpa wali, tanpa wali ya, satu-satu dulu ya. Tanpa wali, tanpa ada saksi atau apa. Pokoknya berdua aja, kita jadi suami istri langsung sah gitu. Ya. Nomor 7, nikah tanpa memberi mahar. Oke, kalau Muslim yang lain nggak boleh. Kalau Nabi SAW boleh ya. Yang ke-8, nikah dalam keadaan berihram. Wow. Oke. 9, tidak berlaku pembagian giliran bagi beliau terhadap istri-istri beliau. Jadi kalau Muslim lain harus adil. Kalau Nabi SAW nggak perlu adil ya. Nah, yang nomor 10 ya, perhatikan ya. Apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita, maka suami wajib mentalak istrinya untuk beliau. Dan Nabi SAW halal menikahi wanita tersebut. Ya, saya ulangin ya. Apabila mata Nabi SAW tergerak pada seorang wanita, ngelihat perempuan ya. Nah, lihat perempuan ini yang udah bersuami, maka suaminya itu wajib menceraikan istrinya untuk Nabi SAW. Dan Nabi SAW halal menikahi perempuan tersebut. Perempuan yang sudah bersuami, Nabi SAW pengen, langsung suaminya itu wajib menceraikan istrinya supaya bisa dinikahi oleh Nabi SAW ya. Ini adalah salah satu hal yang dihalalkan Allah SWT bagi Nabi SAW ya. Ini nomor 10 ya. Ibnu Al-Arabi berkata, beginilah yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain, penjelasan serta contohnya sudah banyak disebutkan oleh para ulama, yaitu cerita Zaid dan istrinya. Nanti kita lihat cerita Zaid dan istrinya, dan ada lagi sebenarnya yang lainnya selain Zaid dan istrinya. Oke, 11. Nabi SAW membebaskan Syafi'ah dan menjadikan kebebasannya sebagai mahar. 12. Memasuki Mekah tanpa ihram, sedangkan hak untuk tidak memakai ihram hanya berlaku bagi mukmin lainnya, namun hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan seterusnya ya.
Ya, nah saya ingin memfokuskan pada yang ini ya, nomor 10. Apabila mata beliau tergelak pada seorang wanita, maka suami wajib mentalak istrinya untuk beliau. Dan Nabi SAW halal menikahi wanita tersebut. Ini berhubungan dengan tadi, yang dibingungkan oleh Harry Pras dan teman-teman muslim lainnya, kenapa ya para habib begitu ya, ngelihat istri orang lain, terus udah gitu langsung minta orang lain itu menceraikan istrinya supaya bisa dikawinin gitu ya. Nah, mereka berpikir seperti Harry Pras dan lain-lain berpikir itu akhlaknya tidak sesuai, tidak mengikuti akhlak Nabi. Jadi kenapa para habaib tidak mengikuti akhlak Nabi? Jawabannya adalah karena kamu kurang literasi. Kamu nggak tahu sebenarnya akhlak Nabi kamu tuh seperti apa, ya? Karena kamu yang kurang baca, oke? Kamu nggak tahu Nabi kamu tuh seperti apa. Nah lanjut ya. Ini 16, apabila Nabi SAW talak istrinya, maka istrinya tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Selain itu, Nabi SAW boleh mengambil makanan maupun minuman dari orang yang lapar maupun yang kehausan, meskipun orang yang bersamanya takut dirinya akan celaka. Hal itu berdasarkan firman Allah, Nabi lebih utama daging orang mukmin daripada dirinya sendiri. Al-Azab, surah yang 33 ayat 6 ya. Jadi ini pengemis yang lapar haus boleh diembat makanannya sama minumannya oleh Nabi SAW. Ini ada firmannya, wahyu dari Allah SWT ya. Katanya dari Allah SWT ya. Nah ini dari Allah SWT keluarnya dari mulut siapa? Dari mulut ya Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi menurut dia, jadi isinya gini ya. Misalnya nih Nabi ya, Nabi bilang, Allah kasih tahu saya ini boleh, kurang lebih begitu ya. Karena cuma lewat Nabi doang ini, itu wahyunya ya. Oke, ini dari sini ya, ini dari Tafsir Al-Qurtubi 525 sekarang ya, volume atau jilid ke-14. Jadi teman-teman bisa baca sendiri, silakan cari ya. Nah ini adalah tafsiran dari Al-Quran surah ke-33 Al-Asab yang ke ayat yang ke-50 ya, kita baca ya. Wahai Nabi dalam kurung Muhammad, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang kau miliki dari apa yang kau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk bagi orang mukmin lainnya. Jadi kalau ada perempuan muslim yang ingin menyerahkan dirinya gitu ya, oh saya ingin menikah dengan Nabi gitu, terus Nabi mau gitu ya, oh itu langsung boleh ya, tanpa wali, tanpa mahar tadi ya, teman-teman udah baca. Sungguh kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba saya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Engkau dalam kurung Nabi Muhammad boleh menangguhkan dalam kurung menggauli siapa yang kau kehendaki di antara mereka dalam kurung para istrimu, dan dalam kurung boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang kau kehendaki. Siapa yang kau inginkan untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah kau sisihkan, tidak ada dosa bagimu. Ini kalau misalnya muslim lain ya, ada yang namanya talak 3. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki ngomong sama istrinya, lewat mulut gitu ya, talak 3 kali, cerai 3 kali ya. Nah istrinya itu nggak boleh lagi tuh ditidurin sama suaminya, nggak boleh bayangkan lagi. Istrinya itu mesti kawin dulu sama laki-laki lain, udah tidur, bukannya cuma kawin, bukan cuma pernikahan kawin terus cerai gitu ya, harus ditidurin dulu sama laki-laki lain, baru setelah itu diceraikan, baru boleh dikawinin lagi sama suami yang pertama ya. Itu adalah aturan di dalam Islam, oke? Tapi khusus bagi Nabi SAW itu tidak berlaku. Nabi SAW boleh ya, mau talak 3, talak 4, talak 5, talak 100 pun nggak ada masalah. Itu kekhususan bagi Nabi SAW. Itu adalah lebih dekat untuk menyenangkan hati mereka. Mereka tidak merasa sedih, semua rela dengan apa yang kau berikan kepada mereka. Allah mengetahui apa yang dalam kurung tersimpan dalam hatimu.
Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Oh ya, Allah Maha mengetahui apa keinginan Nabi SAW. Artinya ya, paling tahu. Seperti tadi ya, kalau mau langsung turun ayat. Maha mengetahui apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Oke? Nah, kenapa yang tadi ya, ada cerita ini tadi udah dibilang ya. Beginilah yang dikatakan oleh penjelasannya, contohnya sudah banyak disebutkan, yaitu cerita Zaid dan istrinya. Istrinya adalah Zainab binti Jasi ya. Nah, kehidupan dan pernikahannya kita lihat ini saya langsung dari Wikipedia aja. Teman-teman mau cari di hadis silakan, mau cari di sirah atau yang lain silakan. Ini saya bacakan dari Wikipedia supaya lebih gampang bacanya ya. Supaya lebih kita tahu ceritanya gimana ya. Kehidupan dan pernikahannya. Zainab binti Jahsy adalah sepupu Nabi Muhammad dan awalnya merupakan istri dari anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Haritsah. Jadi Zainab ini adalah sepupunya si Nabi dan istrinya anak angkat istrinya Zaid. Zaid ini anak angkatnya ya. Menurut Aisyah yang merupakan istri favorit Nabi, Zainab memiliki kecantikan yang setara dengan Aisyah. Sepulangnya Zainab pun menceritakan peristiwa ini kepadanya. Mengetahui hal tersebut, Zaid pun segera menghadap Rasulullah. Ya ini maksudnya nih, ini nggak diceritain ya. Maksudnya si Nabi itu masuk ke dalam rumahnya Zainab, terus melihat Zainab cuma berpakaian seperti apa gitu ya. Kita ya jangan, ya pokoknya berpakaian seperti apalah gitu ya ceritanya ya. Terus dari itu Muhammad langsung menginginkan. Terus dari itu Zainab menceritakan hal itu kepada Zaid. Mengetahui hal tersebut, Zaid pun segera ke hadapan Rasulullah dan menanyakan apabila beliau menginginkan Zainab, maka dia akan berpisah dengannya. Namun Rasulullah berkata kepada Zaid, pertahankanlah terus istrimu. Wah, si Rasulullah ini sebenarnya pengen ya, tapi bilang kepada Zaid, pertahankan terus istrimu. Ya, ya harusnya sih kalau orang normal ya, kita bilang orang seperti ini orang munafik. Tapi karena ini Rasulullah, wah nggak boleh. Nanti kalau bilang Rasulullah munafik tuh dianggapnya penistaan agama ya. Oke, lanjut. Zainab pun sadar akan hal itu dan tidak lagi mendekati Zainab. Dan mereka pun bercerai beberapa saat setelahnya. Ketika Rasulullah berbicara dengan Aisyah, firman Allah datang kepada beliau. Dan beliau pun berkata, siapa yang akan pergi mengabarkan berita baik ke Zainab, bahwa Allah telah mengkawinkanku dengan dirinya. Nabi pun menikah dengan Zainab setelah masa idahnya selesai dengan mas kawin 400 dirham. Ya, jadi ini Zaid punya istri yang bernama Zainab. Terus karena Muhammad pengen langsung lihat Zainab harus diceraikan dan dikawinin oleh Rasulullah ini ya. Nah, sampai turun ayat teman-teman ya. Ayatnya sampai turun dan ini tanpa wali tadi, tanpa wali ya. Jadi langsung ini dari Allah SWT gitu. Ini langsung sampai ayatnya turun ya. Ini surah ke-37 ayat 33. Dalam kurung ingatlah ketika engkau dalam kurung Nabi Muhammad berkata kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah dan engkau dalam kurung juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, dalam kurung menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia dalam kurung Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk dalam kurung menikati istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah pasti terjadi. Ya, jadi sampai turun ayat khusus. Ini demi Zainab bisa dikawinin oleh Rasulullah. Ya, bekas istri Zaid ya. Jadi seperti tadi Habibnya datang ke Kiai, kurang lebih ya, pengen istrinya Kiainya harus menceraikan dan kasih ke Habib. Itu seperti cerita tentang si Nabi Rasulullah ini bersama dengan Zaid dan Zainab ya. Sama juga seperti itu. Rasulullah ini kepengen
maka Zaid harus menceraikan supaya bisa dikawinin oleh Rasulullah sampai turun ayat, ya. Di sini dikatakan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi nabinya sendiri nih, khusus untuk nabinya ya, dan Maha mengetahui banget apa yang di dalam hatinya nabi ya. Ya, soalnya ya keluarnya dari mulut nabi ya. Wahyu ini semuanya keluarnya dari mana? Ya dari mulutnya si nabi itu sendiri ya. Nggak ada saksi, nggak ada bukti. Ya, teman-teman yang muslim percaya aja. Oke, wahyunya ini katanya dari Allah, padahal keluarnya dari mulut si nabi ini. Ya, jadi kalau misalnya kita secara normal, secara logika biasa ya, ini sebenarnya self klaim sendiri gitu, maksudnya si nabi ini ngomong sendiri, saya dapat wahyu nih, wahyunya bilangnya saya suruh kawin sama Zainab gitu ya, kurang lebih begitulah ya sederhananya. Saya dapat ini nih, dapat wahyu nih dari Allah SWT. Katanya saya boleh menggauli siapapun juga yang saya kehendaki gitu. Tapi ya dengan gaya begini ya, gayanya, entah gimana ya, saya nggak tahu. Mungkin ya seperti orang kena ayan, gitu ya. Terus gitu. Terus gitu. Engkau dalam kurung Nabi Muhammad, engkau boleh menangguhkan dalam kurung menggauli siapa yang kau kendaki antara mereka dalam kurung para istrimu, dan dalam kurung pula boleh menggauli siapa dalam kurung di antara mereka yang kau kendaki. Wah, terus sadar gitu. Wah, tadi apa ya? Oh, itu wahyu dari Allah. Mungkin begitu kurang lebih. Saya nggak tahu ya. Maaf kalau misalnya nggak seperti itu, maaf. Ini cuman tafsiran saya aja. Kemungkinan kondisinya begitu tuh, lagi si nabi ini menerima wahyu ya. Dia mendadak seperti orang pingsan kah, seperti orang kena ayan kah, atau seperti apa, mendadak ngomong sendiri seperti itu. Wah, engkau boleh nih, engkau dalam kurung nabi, engkau boleh begini begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Karena semua wahyu yang ada di dalam Al-Quran itu keluarnya dari mulut Muhammad. Oke, bukan dari orang lain, dari mulut Muhammad itu sendiri ya. Oke, lanjut. Ini jadi kita udah tahu ya, satu contohnya ini Zainab binti Jasi. Tapi dia bukan satu-satunya contoh nih teman-teman. Yang contoh kedua namanya Safia. Namanya Safia ya. Safia binti Huyai. Oke, kita langsung aja ke ceritanya ya. Ke ceritanya di sini, pernikahan dengan Nabi SAW. Ya, ini pertempuran Khaybar ya. Ini Khaybar ini katanya adalah sebuah tempat yang isinya penuh dengan Yahudi. Tanpa mereka menyerang dulu, ini langsung diserang oleh si Nabi ya, oleh umat Muslim langsung diserang tanpa ada penyebab. Ini untuk menyebarkan ajaran Islam, menyerang untuk menyebarkan agama Islam, pertempuran Khaybar ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh Islam itu hanya menyerang kalau diserang. Ketika zaman Nabi itu hanya menyerang kalau diserang. Itu adalah sebuah kebohongan. Atau yang ngomong begitu entah dia bohong dengan sengaja, atau dia ngebohong tanpa sengaja. Maksudnya ngebohong tanpa sengaja itu maksudnya dia sebenarnya nggak tahu. Ya, kalau misalnya bohong dengan sengaja dia sebenarnya tahu, tapi dia bilang enggak gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa ini kenyataan. Pertempuran Khaybar itu Muhammad menyerang tanpa tunggu diserang. Ini adalah memang ekspansi ya, menyerang, merampok ya di sini ya. Pada tahun 628 ini ya. Di sini dikatakan menaklukkan berbagai suku Yahudi termasuk Bani Nadir dalam pertempuran Khaybar ya. Nah, kita langsung aja ke pernikahannya karena ini yang relevan dengan topik yang kita bahas ya, yaitu Habib itu datang ke pesantren-pesantren, lihat yang cantik-cantik gitu, siapapun juga yang mereka mau kawinin, mereka langsung kawinin. Bahkan istri kiai pun disuruh diceraikan supaya bisa dikawinin sama Habib ya. Itu kata buat Harry Pras dan teman-teman muslim yang nggak tahu, itu bertentangan atau tidak mengikuti akhlak Nabi yang mulia. Padahal ya itu ya adalah persis yang dilakukan oleh Nabi ya. Jadi yang ngomong begitu karena mereka nggak tahu sebenarnya nabinya memang akhlaknya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini pernikahan dengan Nabi. Pasca perang Kandat,
kehendak Safiyah menjadi salah satu tawanannya kaum muslimin. Salah satu sahabat Nabi Muhammad, yaitu Dihyah, meminta kepada Nabi supaya dirinya diperbolehkan mengambil salah satu tawanan untuk dijadikan budak olehnya. Maksudnya ini ya jadikan budak seks ya, maksudnya ya. Jadikan ya seperti itu ya. Nah, Nabi pun mengizinkan Dihyah dan Nabi pun mengizinkan dan Dihyah mengambil Safiyah. Ini Safiyah ini diambil ya sama Dihyah. Jadi ini ya budak seks, teman-teman, budak ya bisa gitu ya, hamba sahaya gitu namanya ya. Oke, diizinkan. Jadi udah diambil nih sama Dihyah ya. Setelah diambil, mengetahui hal itu para sahabat Nabi yang lain melaporkan kepada Nabi bahwa Dihyah telah mengambil putri dari kepala suku Bani Nadir yang kecantikannya begitu luar biasa dan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Wow, cantik sekali nih Ben, si Safiyah gitu, diembat sama Dihyah gitu ya. Sahabat-sahabat lain itu langsung ngomong, langsung kasih tahu Nabi, "Weh Nabi, itu cantik sekali Nabi, itu diambil sama Dihyah tuh. Wah, itu anak kepala suku tuh, masa diambil sama Dihyah?" Yang lainnya pada protes gitu ya. Nah, setelah dengar gitu, baru si Nabi itu memanggil Dihyah nih. Nabi pun manggil Dihyah dan mengambil Safiyah untuk diri beliau. Ya, jadi udah dikasih, udah diembat sama Dihyah. Terus Nabi dengar itu cantik luar biasa, Nabi pun ngambil untuk dirinya sendiri ya, diembat. Nabi kemudian mengirimkan Safiyah ke ibu dari Anas bin Malik untuk dihiasi. Dan pada malam harinya dikembalikan kepada Rasulullah untuk beliau nikahi. Ya, diambil sama si Nabi. Safiyah mengatakan bahwa dirinya belum genap 17 tahun atau baru saja berusia 17 tahun saat dia dibawa ke kamar Nabi. Ya, wow, akhlak ya. Akhlaknya Nabi ini begini. Ya, biar kamu tahu nih. Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi yang lain ya. Khusus Nabi Muhammad SAW, ini akhlaknya memang seperti ini ya. Kekurangan kepastian ini dapat disebabkan oleh dirinya mengetahui bahwa bulan tahun berapa dia dibawa ke kamar Nabi, namun tidak tahu pasti bahwa tanggalnya berapa. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Ini jadi ada 2 orang nih yang sudah menjadi istri orang lain atau sudah diambil sama orang lain, milik orang lain, karena Nabi ngelihat, oh itu cantik banget gitu ya. Terus Nabi pengen, wow langsung diambil. Oke, diambil dijadikan istrinya. Sama seperti Habib itu ya. Nah, makanya ini saya akan tutup kita punya pembahasan dengan hadis Ibnu Majah nomor 1622. Teman-teman bisa cari ya. Ini di hadis.id/hadis/Majah 1622. Hadis Ibnu Majah nomor 1622, kitab jenazah. Meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan proses pemakamannya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Baisyar, menceritakan kepada kami terus ya dari Ibnu Umar. Oke, langsung aja ke sinilah biar nggak panjang-panjang ya. Dari Ibnu Umar berkata, ya, kami sangat berhati-hati untuk berbicara dan bersenang-senang bersama istri kami di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami berani untuk melakukannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Ngerti gak nih maksudnya teman-teman? Ibnu Umar dan teman-temannya, orang-orang Muslim pada saat itu ya, umat Muslim, bahwa misalnya Harry Pras atau teman-teman Muslim lainnya hidup pada saat ketika Muhammad itu masih hidup ya, teman-teman tuh seperti ini nih, teman-teman sangat berhati-hati untuk berbicara dan bersenang-senang bersama istri kalian ketika Rasulullah tuh masih hidup. Kenapa begitu? Karena takut diambil istrinya. Ya, karena apabila mata si Nabi tergerak pada seorang wanita, maka suami wajib mentalak istrinya untuk beliau. Dan Nabi halal untuk menikahi wanita tersebut. Ini sudah 2 orang yang menjadi korban. Yang satu namanya Zainab binti Harizah, istrinya bernama Zainab binti Jasi, itu diambil sama Nabi karena Nabi kepengen ya. Satu lagi namanya Dihyah,
dia punya budak, ya budak gitu ya, namanya Safia, udah dikasih sama si Nabi, terus mendengar si Nabi ngeliat nggak seneng, wah langsung diambil lagi ya. Ini sudah ada 2 korban yang seperti itu. Nah makanya Muslim pada ketika Muhammad itu masih hidup, ketika si Nabi masih hidup, mereka semua takut untuk bersenang-senang dengan istri mereka, dan untuk berbicara pun takut ya. Bayangin teman-teman, untuk berbicara dan bersenang-senang sama istrinya aja takut di masa Rasulullah SAW. Maka kami berani di sini ya. Kenapa dikatakan di sini? Karena sebelumnya takut. Maka kami berani untuk melakukannya ketika Rasulullah SAW meninggal. Oke, udah meninggal ya sudah nggak ada lagi yang ngeliat istri orang terus udah gitu nyuruh orang untuk diceraikan, untuk dikawinin, itu nggak ada ya. Dan sekarang diteruskan oleh para habaib itu. Oke, jadi kenapa para habaib itu tidak mengikuti akhlak Nabi? Karena kamu yang kurang literasi, kamu kurang baca sejarah Nabi kamu sendiri gitu. Si Nabi ini kurang dibaca, nggak tahu bahwa nabinya memang begitu. Jadi masalahnya bukan masalah si Habibnya itu, bukan masalahnya ininya, ya karena kamunya nggak tahu ya, karena akhlaknya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kamu tidak cocok dengan akhlak seperti itu, ya lebih baik cari yang lain ya. Kalau buat saya sih ini nggak layak untuk jadi nabi ya. Seperti tadi, nggak pantas itu akhlaknya nggak ada ya. Kalau teman-teman berkata para habaib itu tidak berakhlak ya, dengan urutan yang sama, dengan penggaris yang sama, seharusnya teman-teman juga berkata bahwa si nabi ini tidak berakhlak. Oke, kalau teman-teman bilang para habaib nih, yang sekarang itu ke pesantren-pesantren, mau lihat siapapun juga langsung diembat gitu ya, terus udah gitu bahkan istrinya kiai suruh diceraikan supaya bisa dikawinin, menurut teman-teman itu tidak berakhlak, ya istri orang lain itu langsung mau dikawinin begitu gitu ya, harus diceraikan untuk dikawinin, tidak berakhlak oleh Habib. Ya, kalau menurut kalian itu tidak berakhlak, si Nabi juga tidak berakhlak, harusnya teman-teman bilang ya. Dan karena begitu, seharusnya teman-teman murtad keluar dari Islam. Ya, karena menurut saya sih, banyak orang lain yang lebih berakhlak daripada ini. Menurut saya, Harry Pras lebih berakhlak daripada Nabi SAW. Itu menurut saya ya. Kalau teman-teman Nabi SAW ini lebih berakhlak daripada Harry Pras, ya terserah. Menurut saya, Harry Pras lebih berakhlak daripada Nabi SAW. Juga teman-teman muslim yang lain yang tidak melakukan hal ini, tidak melihat istri orang lain terus suruh mereka bercerai supaya bisa dikawinin, menurut saya muslim-muslim yang seperti itu lebih berakhlak daripada nabinya. Kalau menurut saya ya, lebih berakhlak daripada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman muslim yang baik-baik banyak. Makanya saya sering bertanyakan ya sama teman-teman, ada yang nanya sama saya, bro Ter, kenapa sih kok banyak ya muslim yang baik hati ya, banyak kan orang muslim yang baik? Ya iya memang, semua juga banyak, mau orang Kristen, mau orang Islam, mau orang Buddha, mau orang Hindu, mau orang beragama apapun juga, yang baik ya banyak, yang jahat juga banyak. Tetapi khusus untuk yang namanya Islam, tetapi khusus untuk muslim ya, ajaran Islam ini, orang-orang yang baik, muslim-muslim yang baik, adalah mereka yang tidak mengikuti teladan Nabi. Ya, yang tidak mengikuti teladan Nabi itulah yang baik. Ya, yang tidak mempelajari agama Islam dan menjalankannya, itulah muslim-muslim yang baik. Dan menurut saya, muslim yang paling baik adalah muslim yang sudah murtad. Oke, yang sudah sadar bahwa Nabi ini sebenarnya tidak berakhlak. Ya, sebenarnya tidak pantas untuk disebut Nabi. Masa karena dia mau menikah dengan istri orang lain, dengan Zainab langsung turun ayat. Sampai begitunya gitu ya. Coba aja bayangin kalau ada Habib, ya Habib terus udah gitu mau kawinin istri orang lain, istri kiai yang mana gitu, terus mendadak, wah dia seperti apa gitu, langsung seperti turun ayat gitu. Wah ini kata Allah, kamu harus segera menceraikan supaya bisa saya kawinin. Ya kalau menurut kalian itu beneran dari Allah, ya terserah. Kalau buat saya sih itu nggak mungkin ya.
Itu ya bisa-bisanya aja akal-akalan supaya memang mau kawinin gitu. Memang ya begitulah ya. Oke. Jadi itu adalah penyebab para Habib tidak mengikuti akhlak Nabi ya. Karena kamu yang nggak tahu bahwa memang akhlak Nabi itu memang begitu. Itu beneran diikuti para Nabi, para Habib itu mengikuti sebenarnya. Mengikuti akhlak si Nabi ini ya. Si Nabi ini juga melakukan hal yang sama seperti yang Habib-Habib itu lakukan. Bahkan lebih parah sebenarnya teman-teman ya. Bahkan si Nabi ini melakukan berbagai macam hal yang akhlaknya lebih parah daripada para Habib. Ya, jadi buat teman-teman Muslim sekali lagi, ini menurut saya ya, teman-teman Muslim semua yang tidak melihat istri orang lain lalu meminta orang itu untuk bercerai dengan istrinya supaya bisa kamu kawinin, akhlak kamu lebih baik daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu menurut saya. Lebih baik daripada akhlak para Habib dan lebih baik daripada akhlak si Nabi. Oke? Nah, sekarang saya buka ya kesempatan buat teman-teman diskusi, teman-teman mau nanya atau teman-teman mau bantah, mau apa, mau ngomong silakan. Sekarang saya buka kesempatan untuk teman-teman masuk. Silakan masuk melalui link yang sudah saya taruh di kolom like chat. Oke? Ya, ini ada Bro Hello Kitty. Halo Bro Hello Kitty. Ya, hello. Shalom Bro Hello Kitty. Shalom. Lu bicara ini, jadi gue teringat di masa lalu gue. Masa lalu kenapa? Lu juga lu juga minta orang lain ceraikan istrinya supaya lu kawinin? Enggak, bini gue sama gue itu Nah, bini lu disuruh diceraikan? Enggak, dengarlah ceritanya dulu. Iya. Bini gue sama gue ya kira-kira boleh cukup aktif lah di pesantren ya. Nah, bini gue juga pernah disamperin sama si Habib. Ya kan? Karena memang begitu ya dia berhubungan seksual ya sama si Habib itu ya. Gua sampai cium-cium tangan si Habib kayak si Albert Lumonyong. Lu serius atau bercanda nih, Bro? Bener. Hah? Bener, serius. Serius? Astagfirullah. Gua ngeliat si Albert Lumonyong sampai gua ketawa sendiri karena gue inget masa lalu gue juga. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, yang ini sih gua nggak begitu bahwa bini gue tidur sama orang lain sih, gue nggak begitu itulah, Pak. Nggak begitu termakan dalam ya. Dia juga udah sama Habib-Habib yang lain juga sering gitu ya. Nah, parahnya, bini gue bilang begini sama gue, ya lu mah dibandingin sama si Habib, jauh. Aduh, lu ngomong begitu. Apa maksudnya pisang kalau gede gitu? Iya kan? Dia bilang, iyalah, gua udah tua, dia masih umur 20-an lebih kan? Oh, semangatnya masih semangat 45 ya tentu aja. Ya, tentu ya gua kalah di mana-mana kan. Aksesorisnya dia lebih ini. Lebih canggih. Ya jadinya ya begitulah, jadi makan hati jadinya kan. Aduh, gua udah nggak tahu masih ngomong apa, Bro, kayak gitu, Bro. Ya gue diam aja. Mau ngomong apa lagi? Ya kan? Kalau kita nolak, gue takut kena ajab kubur kan. Lebih baik gue merem-merem aja. Nggak masuk surga ya. Apa? Dan nanti kalau misalnya nggak boleh, kalau misalnya disuruh nggak boleh, katanya nggak masuk surga katanya. Iya kan, bayangin aja.
lu membiarkan bini lu hanya ya paling anggaplah totalnya selama-lamanya nih ya. Paling juga durasinya dikumpulin ya, nggak sampai 1 tahun. Ya kan? Nggak sampai 1 tahun. Tapi lu kok kena azab kubur? Waduh, gua nggak tahu berapa lama. Sebabnya menurut agama yang ini ya, itu kiamat tidak akan terjadi, bro. Kiamat tidak akan terjadi. Karena untuk kiamat itu ada syarat-syaratnya. Contohnya Yahudi dan Kristen harus musnah kan. Malah bukannya musnah, malah makin beranak pinak, makin nambah kan jumlahnya. Udah gitu si Nabi Isa turun suruh ngebunuh babi. Kalau sendirian doang nggak bakal habis tuh babi. Iya benar juga ya. Iya, belum Benar lagi juga, nggak bisa habis tuh babinya. Matain apa? Salib. Dia matain pakai gergaji besi, dia nggak tahu cara makainya si Isa kan. Dia pakai pacul, pakai kayu, pakai gergaji juga mana kuat dia itu. Kan banyak yang beton, besi beton segala macam. Waduh. Jadinya nah guanya jajak kubur digebukin terus ya babak belur dong. Makanya gue pikir lebih baik lebih baik gue merem aja dah, bini gue kasih happy lah kan. Waduh, gue udah nggak tahu mau ngomong apa deh. Tapi kan itu kan apa logik dong, logiknya ada kan? Ya kalau gue lebih baik berpikir bahwa orang ini bukan nabi gitu, lebih baik orang ini bukan Habib. Ini bohong semuanya, mendingan daripada begitu. Aduh, kalau itu kalau gue bisa kena jantungan ngomong begitu. Hah? Kenapa? Gue bisa kena jantungan ngomong begitu. Iya, ya gimana bis gimana? Bohongin nih. Ya kalau buat gue sih begitu ya. Kalau menurut gue sih lu dibohongin bro. Waduh. Ya cuma pakai ayat-ayat doang. Kok gitu? Cuma ditakut-takutin doang lah. Kalau gitu bini gue yang menang banyak dong ya. Waduh itu gue nggak bisa ngomong deh kalau begitu deh. Ya ntar kalau gue ketemu gue ngomong sama dia dah ya. Gue tanyain itu ayat-ayatnya tadi lu siapin ya. Ntar gue tulisin dah. Oke, terima kasih bro ya. Oke, thank you bro. Ya kalau buat gue sih kalau ada yang kayak begitu ya, mau ngomong Habib kek, mau ngomong Nabi kek, mau ngomong Tuhan kek, mau ngaku siapapun juga. Ya kalau buat gue itu mah namanya dia memangnya kepengenan, tapi yang menggunakan ayat-ayat. Ya seperti yang dikatakan ya, kalau mau menguasai orang bodoh, bungkus yang batil dengan agama gitu. Tinggal takut-takutin doang. Lu kalau misalnya nggak kasih gue duit, ntar lu masuk neraka lu. Ntar lu kalau misalnya nggak kasih gue bini atau apa gitu, ntar lu masuk neraka lu. Semua juga bisa ngomong begitu gitu. Ya begitu juga dengan janji-janjinya ya. Ntar lu kalau misalnya lu kasih, ntar lu di surga diganti tuh bininya menjadi 70 bidadari. Ya semua juga bisa ngomong begitu. Kalau misalnya emang gue malah bisa gue kasih 2 kali lipat kali 144 tuh. Kasih gue deh, ntar gue kasih 144 gitu. Ya bisa aja, semua juga bisa ngomong begitu ya. Ya kalau menurut gue tetap aja. Kalau misalnya teman-teman tahu, sadar bahwa Habib-Habib ini tidak berakhlak, maka seharusnya teman-teman juga menilai si Nabi ini tidak berakhlak dengan penggaris yang sama ya. Oke? Tapi kalau teman-teman mau bilang ya yang lain, ya terserah. Ya itu masing-masing punya pendapat ya. Oke, kita lanjut dulu ke Doif itu. Halo Doif itu. Doif itu yang bikin oten itu. Sherlock, open cam. Astaga, astagfirullah bro. Ini tafsir Al-Qurtubi nih. Al-Qurtubi masa ini ke orang Kristen gitu? Enggak lah. Masa Al-Qurtubi orang Kristen, astagfirullah. Nggak mungkin lah tafsir Al-Qurtubi dibikin orang-orang Kristen. Nggak kerajinan. Bukan aku ya Doif, nggak sokeh, nggak soleh, nggak dadel duel. Pokoknya kalau merugikan aku ya Doif. Ini menguntungkan Nabi bro. Ini menguntungkan Nabi loh.
Mau Ya kan? Doib, mau Soheb, ini gue Mbak Habib, tau gak lu? Oten itu yang bawa, yang buat. Bro, Mau Soheb, ini mau masalah Doib, menguntungkan ini atau gue di Mbak merugikan. Masalah menguntungkan atau merugikan itu relatif, bro. Menguntungkan siapa, merugikan siapa. Ini tadi bro bilang Doib, merugikan siapa? Siapa yang dirugikan, bro? Nggak ada. Ini yang diuntungkan ada si Nabi loh yang diuntungkan. Wah, masa Doib sih, Nabi ini diuntungkan banget loh. Ini hal-hal yang dihalalkan bagi Nabi, untung banget dia. Muslim lain nggak boleh kan? Nikah lebih dari 4 istri, Muslim lain nggak boleh. Nikah dengan lafaz hibah penyerahan diri nggak boleh. Ya kan? Cuman si Nabi ini yang boleh nikah tanpa wali tuh, tanpa ada apa-apa gitu ya, sah langsung bilang Allah SWT yang menikahkan gitu, langsung turun ayat. Orang lain mana boleh nikah tanpa memberi mahar, cuma Nabi yang boleh. Jadi menguntungkan nggak? Ini menguntungkan sekali, menguntungkan si Nabi itu sendiri. Ya, jadi nggak ada alasan bro ini dibilang Doib gitu. Oke? Lanjut, silakan bro. Doib, Sherlock. Akhirnya kalau kita dijawab Doib, suruhlah datanya mana untuk mengkanter, ndak ada. Pokoknya Doib gitu. Pokoknya oten gitu dong. Kalau lah data lawannya mana, counternya nggak punya. Terus pokoknya kalau mau bilang pokoknya kan menang-menang toh. Pokoknya Doib, pokoknya oten. Akhirnya kan open cam, Sherlock gitu. Lapor polisi ya. Lapor polisi. Ini laporin nih, silakan dilaporin nih Al-Qurtubi ya. Kalau teman-teman merasa ini penistaan atau ngerasa ini doif atau apa gitu ya, mau lapor ya silakan laporkan tafsir Al-Qurtubi ya. Kasih polisi baca ya, terutama polisi yang muslim. Silakan kasih polisi yang muslim baca. Ini tafsir Al-Qurtubi jilid 14 halaman berapa tadi? Aduh, ini kok jadi hilang lagi ya. Halaman ya ini ya. Halaman 523 ya. Tafsir Al-Qurtubi halaman 23. Jadi teman-teman yang mau lapor bilang ini penistaan agama silakan. Lapor kasih polisi. Nih, Pak, tafsir Al-Qurtubi jilid 14 halaman 523 ya. Masa di sini dikatakan hal-hal yang halal bagi Nabi 16, katanya di sini boleh begini, nikah tanpa wali tanpa memberi mahar. Terus dari itu nomor 10 nih. Apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita, maka suami wajib mentalak istrinya untuk beliau dan Nabi SAW halal menikahi wanita tersebut. Masa Nabi begini akhlaknya? Wah, ini mah bukan Nabi, ini mah penghinaan, penistaan. Masa Nabi begini nggak berakhlak banget, pengen embat istri orang. Nah, kalau teman-teman merasa begitu, merasa ini penistaan agama ya, silakan laporkan tafsir Al-Qurtubi ke polisi. Silakan biar polisi membaca tafsir Al-Qurtubi jilid 14 halaman 523 ya. Kalau perlu cari polisinya muslim ya teman-teman ya. Kalau polisinya non muslim itu nggak ngerti dia. Kalau polisinya muslim, dia tahu kan bahwa Nabi itu katanya berakhlak paling mulia gitu. Ya, nah, yang akhlak paling mulia ini begini nih ternyata ditulisnya sama tafsir Al-Qurtubi gitu ya. Nanti akan merasa ternista atau polisinya juga ya. Ya, mudah-mudahan polisinya juga ikut murtad. Oke. Lanjut. Ya, kita lanjut ke Bro Putra Dayak. Halo Bro Putra Dayak. Oh ya, selamat malam Bang Ter. Terima kasih Bang Ter. Malam Bro. Malam. Iya, ini malamnya agak-agak menarik nih. Selamat. Ini baru agak menarik nih. Menarik Baru gimana? Itu kan bikinan oten itu, Doif itu. Ya ini sih benar sih bikinan oten sih. Internet memang bikinan oten. Ini benda-benda haram ini. YouTube ya, internet, listrik itu bikinan oten tuh semua tuh, haram itu. Ya teman-teman yang muslim kalau mau yang nggak pakai barang-barang yang tidak haram ya berhentilah menggunakan listrik. Baliklah ke zaman abad ke-7 ya. Jangan pakai listrik, jangan pakai motor, jangan pakai mobil, balik pakai onta, pakai obor ya.
Silakan. Kita kan bebas-bebas aja ya. Putra Negara Daya, ini negara bebas. Putra Daya, nyenggol-nyenggol, Iya. ujung-ujungnya nanti kalau disenggol balik, nangis di pojokan, lapor. Dok. Cengeng. Biasa, Lanjut, Putra Daya. biasa. Biasa itu agama yang paling mulia dan sempurna itu harus dimanja. Seperti itu. Karena kalau nggak dimanja, nanti dia merasa dijolimin. Jadi kita yang sudah di atasnya mereka ya biarin aja. Kita harus manja-manja gitu Bang. Kasih manja mereka seperti itu. Karena kalau ndak dimanja-manja, wah nanti dibilang kita menista lagi. Manjanya kayak gini, Bang. Manjanya kayak gini. Jadi kalau dia menceritakan hal-hal akhlak nabinya yang mulia, kita iyakan aja. Gitu. Iya gitu aja. Supaya kita enggak dianggap menista. Kalau baca-baca kayak gini kan dinista ini namanya tanpa ragi ini. Enggak bro, enggak. Kita tidak menista Nabi bro. Jangan dibilang kita menista Nabi. Kita tidak menista Nabi bro. Tidak menista Nabi sama sekali. Contoh nih ya, ini kan di salah satu dari 16 ini kan dikatakan si Nabi itu halal untuk nikah tanpa wali, ya kan? Nah kalau orang nikah tanpa wali ini, kalau orang lain itu dibilangnya berzina bro. Kalau orang lain nih nikah tanpa wali, cuman laki sama perempuan, kita kawin yuk, ayo masuk kamar langsung ajib-ajib gitu. Nah itu namanya berzina. Tapi kalau Nabi, enggak bro, Nabi itu maksum, makanya dihalalkan oleh Allah SWT, boleh dihalalkan, boleh. Bahkan Allah SWT kasih ayatnya bro, ini bro turun ayat, Nabi itu boleh begitu. Jadi wah ini bukan penistaan gitu. Kalau Nabi ya lakukan itu ya, menikah tanpa wali ini nggak boleh disebut berzina. Ya bagi Muslim, buat Muslim nggak boleh disebut berzina ini kalau Nabi. Ya kita kan cuma ngomong doang. Itu cuma kasih tahu ya. Kalau ngomong maksum jangan kedengaran Bang Ibnu Kalam loh. Maksum pala lupeang. Malah dia jawabannya gitu kok. Kalau bilang maksum jangan sampai kedengaran Bang Ibnu Kalam loh. Penistanya kayak berlapis. Ini. Maksum Kalau pala lupeang bilang gitu kok beliaunya. Kalau kita orang kafir yang baca bukunya mereka dianggap menista Bang. Begitu. Padahal itu dari buku mereka sendiri. Itu anak manja. Oh gitu ya. Kalau kita yang baca dibilangnya menista. Gitu bro. Masa sih gitu sih? Kasihan amat nih noten-noten. Kasihan amat noten-noten baca aja dibilang menista. Masa sih gitu sih? Enggak lah. Enggak gitulah. Tadi ngomong sama bini gua kadang nangis gerung-gerungan tuh. Kenapa? Katanya dia ketipu katanya. Oh. Gini loh yang saya herankan ya. Lu kenapa ketipu? Kenapa bilang sama gua nggak ada apa-apanya sama si Habib? Aneh juga nih. Yang saya herankan saat beliau menuduh mereka menuduh Doef, harusnya kan kasih literasi ini loh yang soke itu konsisten ya. Itu Doef. Ya, yang soke yang mana coba? Nggak punya. Pokoknya Doef itu anak sebenarnya pokoknya kan menang-menang. Pokoknya itu yang bikin Oten. Repot. Bro, tapi kalau dibilang Doif gini loh. Ini kalau dibilang Doif ya, ini kita bukan ngomongin hadis loh. Ini kita ngomongin Quran loh. Masa ini Quran, ini kan Quran nih ya. Lihat ini Quran. Surat Al-Azab, surah yang ke-33, ayat ke-50. Masa ini dibilang Doif? Ya ada astaga gitu. Ini kan yang kita baca ini tafsir terhadap Al-Quran ini. Tafsiran terhadap Al-Quran surah 50 ayat 33 ini. Kalau misalnya dibilang Doif, astaga, masa Doif ini Al-Quran
Mana Ya Al-Quran yang kan asli kalau gitu kan? berani. Mereka nggak berani Oh, kalau Quran loh ya. Kalau tafsir bisa iya, dikatakan Al-Quran. dia berani nuduh doif. Iya, ini Al-Quran di surat 33 ayat 37 nih, ya kan? Ya kan ini jelas clear banget kan ini turun apa ayat pada si Nabi ini untuk kawinin si Zainab kan di sini. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya dalam kurung menceraikannya, kami nikahkan kau dengan dia dalam kurung Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin dan seterusnya. Masa ini doif? Astagfirullah, kalau ini doif, aduh, gua nggak tahu lagi mesti ngomong apa ya kalau ini dituduh doif ya. Gimana bro kalau ini doif bro? Repot nek Ya, ketemunya modalis sama ketemu orang-orang model ngayel gitu repot. Ndak ada iya sih. rumusnya lagi. Istilahnya di Hmm. Jawa itu jamunya ndak ada lagi. Ini mau pakai jamu apa ini kayak ketemu orang ngayel kan gitu. Sudah susah gitu. Akhirnya ya sing waras ngalah. Oh gitu ya, betul betul betul. Yang waras ngalah daripada mereka ini Allah Akbar takbir gitu ya terus udah gitu membundir gitu ya. Udah deh ngalah aja deh. Iya deh ini doib deh. Ayat Al-Quran ini doib deh. Kalau kalian mau bilang ini doib, iya deh. Gue iyain deh sekarang ini doib daripada kalian bilang Allah Akbar takbir ya. Bener juga sih bro. Mendingan kita iyain aja ya. Hei, bini gua gerung-gerungan tuh. Gimana sekarang nih? Kok lu bilang doib-doib? Aduh. Gimana bro? Jadi gimana dong? Udah digituin gimana? Doib. Dia padahal udah ngitung poinnya banyak itu katanya kan dia udah berkorban itu kan demi ini kan dapat apa namanya Dapat pahala. pahala kan poinnya banyak kan ya. Siapa yang nggak mau lu pahala dapet enak dapet. Apalagi hari Jumat ya. Itu hari Jumat bukan? Hari Jumat bukan bro? Gua udah lupa dah hari apa. Iya aduh ini cilaka ini. Lu ngomong main doib-doib doang lu, ha? Malam Jumat itu apa? Sunnah Nabi. Iya, ini salah satu soalnya ada ini nih, sunnah Rasul malam Jumat membunuh 1.000 Yahudi itu katanya kan. Ya kan? Barang siapa melakukan hubungan suami istri di malam Jumat atau Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi. Nah, itu di si Habib itu melakukan hubungan suami istri dengan istri orang lain itu hari apa tuh? Hari Jumat kah? Mungkin mereka lagi jihad sih itu sih sebenarnya. Lu bisa pasti ada lah Jumat Kamis malam pasti ada lah. Sekali Iya, dua iya, kali. katanya dapat pahala gitu. Iya, waduh. Pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi katanya. Iya, bayangin aja gimana pahala dapat double atau triple, enak dapat lagi. Waduh. Tambah pengalaman. Ternyata gitu ya. Ternyata palsu gitu. Wah, repot ya kalau ternyata Iya, palsu. makanya. Ya. Lo ini yang salah, kenapa lu bilang doib? Itu bini gue teriakan itu jadinya. Waduh. Yang aku herankan kok pinter ngeles gitu ya. Pinter takiyah itu loh, ilmunya itu loh. Kuliahnya di mana gitu. Pintere rak karuan nek kon ngeles sama takiyah. Di Arab. Kuliahnya di mana kira-kira? Aku mau kuliah ilmu jurusan takiyah itu mana ya? Di dalam gua Arab. Belajar sama si Momo aja tuh. Momo jago, Momo. Misalnya di sini buka gitu ya. Dosa fakultas itu laris loh, mungkin laris manis. Ilmu takiyah gitu. Wah, jos. Muridnya banyak mungkin. Ya cari. Cuman gurunya, dosennya kudu pinter itu. Harus pinter. Cara ngeles, cara takiyah. Kan itu bisa bicara alternatif toh. Alternatifnya begini-begini. Ya. Pasalnya 378. Yes.
tipu-tipu repot. Bro TR itu di Ya, poin nomor 4 itu menikah lebih dari 4 istri. istri. Mm-mm. Emang yang Muslim lain emang nggak boleh dari 4? Nggak boleh. Istri nggak boleh lebih dari Coba 4. lu Istri. baca dah. Lu baca ininya. Lu baca apa? Ayatnya. Pasalnya. Iya, istri nggak boleh lebih dari 4. Istri, bro. Yang lainnya boleh. Tambah kalau ada hamba saya, lanjutannya boleh. Terus kalau Di sana kan nikah. di sana tertulis gini, jika kamu khawatir atau jika kamu takut tidak bisa berlaku adil. Gitu kan? Artinya kan jika kamu takut atau khawatir ya. Artinya ada yang nggak khawatir kan? Kayak gua gini, gua nggak khawatir. Maka bini gua itu lebih dari 4. Gitu ya. Kan ditulis kan, jika kamu khawatir, gua nggak khawatir. Kenapa sih gua khawatir? Oke, coba. Lu menafsirkan sendiri, bro. Itu dibilang penistaan agama lu, bro, nanti, bro. Gua baca. Ini udah jumhur ulama nih. Jika kamu khawatir kan? Quran surah 4 ayat 3 nih ya. Kita baca bareng ya. Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap dalam kurung hak-hak perempuan yatim. Terhadap perempuan yatim, bro, apa hubungannya dengan istri? Kan gak ada hubungannya juga sebenarnya kan ya. Apa hubungannya tidak mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim? Ini makanya kan ditambahin nih, biar ada sambungan dikit lah. Bila mana kamu menikahinya dalam kurung ya, nikahilah perempuan dalam kurung lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, dalam kurung nikahilah seorang saja atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Ini sama-sama ya. Kamu khawatir tidak mampu berlaku adil ya. Kalau ini terhadap hak dalam kurung hak-hak perempuan yatim. Ya ini maksudnya gimana? Ya memang aneh sih ya. Kalau SWT kok ngomongnya begini ya. Masa wahyu dari Allah, masa sih wahyu dari Tuhan begini? Nggak jelas ya. Makanya kita perlu tafsir gitu ya. Kenapa perlu tafsir? Soalnya memang kurang jelas ya. Kita baca tafsirnya ya. Tafsir dari ini. Apa yang lo harapin dari orang yang buta huruf? Dia membuat kalimatnya nggak pinter. Ya. Apa yang lo harapin dari orang buta huruf? Apa ya? Pinter apa tuh? Diharapin wahyunya bukan turun kedebuk dari langit, bro. Coba lalu lihat di luaran dah. Di gudang-gudang atau mencari lah orang yang nggak bisa baca ya. Lu liatin dah bagaimana kepintaran dia. Ya, orang yang nggak bisa baca nulis susah. Apa yang lo harapin dari dia? Ya ini panjang juga ya ternyata tafsirnya ya. Ya teman-teman mau baca sendiri dah. Terahlah. Pokoknya ini intinya kalau dari tafsir dan memang ini dari ya pendapat para ulama ya. Karena Islam ya memang isinya cuma pendapat para ulama sih memang. Ya katanya Muslim nggak boleh lebih dari 4 istrinya. Ini kan udah kesepakatan, bro, ini masalahnya. Bukan masalah ayat Al-Quran, ini udah nggak penting. Yang penting kesepakatan para ulama. Ya, para ulama ini yang mempunyai yang lebih hebat daripada Allah SWT gitu. Yang lebih penting ya itu para ulama ini. Para ulama udah bilang, ya Muslim semua mulainya cuma 4 maksimum. Cuman si Nabi ini aja yang boleh menikah lebih dari 4. Gitu, bro. Ya udah, gue ngurusin bini gue dulu, lagi nangis-nangis, pusing gue jadi ngarang gara-gara lu juga.
Oke, oke. Ya, dari itu ada yang mau ditambahkan silakan. Atau teman-teman lain ada yang mau masuk, mau menambahkan, mau bertanya atau mau menyanggah, mau bilang ini doif, ada buktinya silakan. Dibantu nih teman kita doif itu masih belum menemukan buktinya nih bahwa ini doif. Cuma bilang ini doif tapi nggak ada buktinya. Ayo teman-teman lain yang mau bilang ini doif, ini salah, keliru, Nabi SAW tidak begitu, akhlaknya mulia, apa ini kan di sini dibilang nih apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita maka suami wajib mentalak istrinya untuk beliau dan Nabi SAW halal menikahi wanita tersebut ya. Kalau teman-teman yang mau membantah silakan masuk bantah, mana buktinya ya. Ini kita udah ada ayat-ayatnya tadi, contoh-contohnya udah ada sejarahnya, bahkan ini sampai terakhir ini pengakuan dari umat muslim. Kami sangat berhati-hati untuk berbicara dan bersenang-senang bersama istri kami di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami berani untuk melakukannya, berani berbicara dan bersenang-senang bersama istri setelah Rasulullah SAW meninggal. Kan, aduh, kasihan amat ya sebenarnya muslim-muslim itu pada saat itu ya. Yang mungkin dari Pras dan teman-teman muslim lain kalau hidup pada zaman Nabi, coba bayangin aja ya, Harry Pras kalau dengar ini atau teman-teman muslim lain ya yang dengar ini, kalian bayangin lah kalian hidup di zaman Rasulullah gitu ya, mau berbicara kepada istri, mau bersenang-senang dengan istri aja takut ya, mesti tunggu Rasulullah mati dulu baru berani untuk berbicara dan bersenang-senang dengan istri kamu gitu. Aduh, kasihan amat ya kayak begini ya. Ya, kalian mau berkata ini akhlak paling mulia ya terserah. Kalau menurut saya enggak ya. Ini sih kayak mafia gitu kalau buat saya, lebih mirip mafia daripada lebih mirip nabi sih kalau menurut saya ya. Cuma kalau menurut teman-teman ini nabi memang seperti itu harusnya nabi ya, ya terserah. Oke, kita berbeda pendapat ya. Oke, ada lagi yang mau tambahkan? Ada lagi yang mau bicara? Silakan, Bro Doif itu. Bro Hello kita lagi sibuk nih ngurus bisnisnya yang lagi ngeraung-ngeraung ternyata ini penipuan gitu ya. Ternyata nggak dapat surga gitu. Ya, yang menarik itu tetap begini ya. Terutama para apologet Kristen itu harusnya ya menciptakan metode supaya bagaimana tidak terjadi misinterpretasi. Jadi yang jangan masuk ke materi kalau mau berdebat atau berdiskusi dengan mereka, sepakati dulu metodenya. Kalau metodenya itu sudah clear berdua, itu baru naik ke materi gitu loh. Yang terjadi kan akhir-akhir ini terjadi misinterpretasi. Akhirnya kan debat kusir terus hujat kan gitu. Iya. Kalau metodenya sudah sepakati, biar caranya kita bisa berkurang lah. Misinterpretasi itu kurang, baru tidak bisa lari. Konsekuensi logisnya cuma hanya informasi Quran benar atau salah, informasi Alkitab benar atau salah. Lah itu cuma ada pilihan itu. Karena metode-metode seperti teori diserupakan itu kalau saya pelajari kan sejak lama itu modelnya kok kayak gini ya. Setelah saya runut, saya kesimpulan oh dia punya cara bermain demikian. Makanya saya itu ini loh, Allah yang dinyatakan Alkitab itu dengan Quran berbeda. Jadi begini, kualitas berpikir, kita bicara mutu ya. Kualitas berpikir Quran dan kualitas berpikir Alkitab itu beda. Beda. Jadi mau tidak mau Tuhannya beda, sudah gitu. Adamnya beda, Nuhnya beda, Isanya beda. Beda semua. Aku nuduh Anda itu dirubah-rubah. Pasti aku harus punya, yang menuduh ini punya tanggung jawab besar. Ini loh yang benar kayak gini. Harusnya kan gitu. Misal, ini konsekuensi logis kok. Misalnya anak Nuh itu kemarin. Namanya siapa harus jelas. Nggak boleh ambigu. Sama, Isa yang menggantikan siapa harus jelas. Nah, ini masuk kriteria ilmiah. Kalau nggak jelas ambigu, tambah saksi nggak tambah terang, tambah
burem. Nah, itu bisa jaksa penuntut umum sama hakimnya marah. Harusnya tambah saksi itu ya kasus tambah terang toh. Logikanya kan gitu. Mhm. Tambah saksi kok ini tambah blunder. Mhm. Ini repot. Nah, itu Mhm. jadi apologet Kristen itu yang apologet muda lah ya. Itu harus selalu senantiasa diperes, menciptakan metode. Jangan buru-buru masuk ke materi, akhirnya debat kusir. Pasti itu. Mhm. Tetapi Betul. kalau Anda saya tanya lah, ayo yang benar mana? Anak Nuh siapa? Terus saya pukul di situ dulu loh. Harus Anda menemukan siapa ini anak Nuh yang nggak selamat. Kan gitu. Itu Mhm. dia sudah kalah poin dulu. Baru naik Betul. pelan-pelan. Gitu. Kan itu Mhm. nggak bisa misinterpretasi kan? Pasti ada Mhm. ini salah, ini informasi ini salah. Informasi ini benar. Hanya dua pilihan. Pak Doif, Makanya Pak Doif, gimana? Monitor. kalau Pak Doif bilang begitu, ya kalau memang benar-benar bisa diterapkan, Muslim habis. Makanya aku sering Nah, kalau tapi dia kan itu kenyataannya kan pakainya itu. tidak begitu, Pak. Kan kenyataan Iya, tidak begitu. Jadi apa yang Bapak harapkan itu kan hanya harapan Bapak saja, tidak betul. mencerminkan kenyataannya. Makanya Susah kita cari kalau anak sama mereka itu kalau sudah di atas angin enggak perlu kita minta banyak-banyak waktu kok. ya Kalau susah kita Pak, nyari merasa yang memang benar loh. siapa yang mati Mm-mm. susah. Gimana Masalahnya dia nyari? kan larinya ke framing biar terjadi misinterpretasi. Saya perhatikan tuh RT6 gitu. Biar terjadi misinterpretasi Kita pun kalau akhirnya disuruh nyari, ya kita gimana nyarinya Pak? Kita kalau suruh nyari, kita juga nggak bisa nyari. Nyarinya gimana nyarinya? Kita nggak tahu dia hidupnya kapan. Nggak tahu hidupnya di mana. Dan juga di belakang. Kita ngajak belakang. Ke depan yang nggak bisa kita. Cukup kompleks. Hmm. Ya, Dan ya saya setuju ya sama apa yang dikatakan Pak Doib itu ya. Mau diasinin doang gitu. 5 kali sekali nungging itu mau dinolin. Siapa yang mau? Nah, itu dia. Ini kayak gua gini Nah, itu kan dia, belum itu yang masalah. air ya. Gua jadi bini nangis kayak gerung-gerungan jadi gimana? Aduh, jadi kepala gua pusingnya gara-gara lu juga. Nah, itu yang masalah. Jadi gini loh teman-teman ya, buat yang non muslim nih ya, masih gini loh. Teman-teman kita yang muslim itu sudah diajarin dari kecil bahwa si nabi ini berakhlak paling mulia. Terus udah gitu mereka sudah diajarkan untuk menghafal Al-Quran tanpa mengerti. Terus udah gitu dijanjiin akan dapat bidadari di surga dan lain sebagainya. Ditakut-takutin untuk nanti kalau begini masuk neraka, kalau begitu masuk neraka ditakut-takutin dan lain sebagainya ya. Itu sudah dari kecil gitu, begitu seperti itu. Mendadak terus udah gitu kita ngomong ke mereka, oh itu ternyata bohong. Nah pasti ada banyakan orang tuh tidak bisa terima begitu ya. Kita harus maklumin itu karena kita pun juga kalau menjadi mereka pun kemungkinan kita begitu ya. Jadi seperti tadi kita langsung bilang, sebenarnya si Muhammad itu tidak berakhlak gitu. Misalnya kita langsung ngomong begitu ya, mereka akan langsung merasa ternista, langsung merasa bagaimana, oh nggak mungkin, lo doif, lo apalah gitu, fitnah gitu ya. Nah jadi itu yang dikatakan oleh Bro Hello Kitty itu susah gitu. Dan makanya kan orang yang udah ngerasa udah ketipu ya. Kita anggap beginilah standar lah. Misalnya ada orang ya beli sesuatu yang mahal gitu, entah apalah, entah iPhone ke, entah apa, entah rumah atau entah mobil gitu. Terus kita kasih tahu, bro, itu lo ketipu bro, itu sebenarnya bukan itu. Ya biasanya orang langsung marah dulu tuh, langsung denial karena dia merasa rugi kalau misalnya itu ternyata dia tertipu. Nah kita harus tahu itu psikologi wajar semua orang ya. Nah makanya kita mesti kadang-kadang ngomong sama orang pun mesti hati-hati supaya dia nggak merasa tertipu atau merasa
malah balik marahnya ke kita gitu maksudnya. Ya namanya orang udah tertipu ya udah memang udah tertipu kan. Tapi masalahnya jangan sampai marahnya ke kita gitu loh. Itu yang terjadi, sering terjadi, makanya eh, yang muslim-muslim itu banyak kan merasa oh dinista, oh diledek-ledekin, dijelek-jelekin gitu ya. Ya karena langsung begitu tadi seperti yang katanya Bro Doib. Jadi kita mesti akal-akalin atau kita mesti pintar-pintar cara berbicara dengan mereka. Misalnya nih ya, misalnya mereka kan berkata bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang berakhlak paling mulia. Katanya si Rasul ini adalah manusia berakhlak paling mulia. Oke, kita tanya dulu gitu, jangan langsung bilang oh enggak, ini Muhammad itu tidak berakhlak gitu. Kalau misalnya kita langsung ngomong begitu, ya biasanya mereka langsung marah, jadinya debat kusir dan kita akan ya dianggapnya penistaan agama, dianggapnya menista, dianggapnya memfitnah dan lain-lain. Jadi caranya gimana? Oh gitu ya. Nah, coba kita pelan-pelan dulu ya. Kita nanya, bro, kalau misalnya ada orang nih mau lu cerai sama bini lu, terus udah gitu supaya bisa dikawinin sama dia. Menurut lu itu orang berakhlak apa enggak? Gitu ya. Atau misalnya kita pakai contoh diri kita, bro, menurut lu nih ya, kalau gua ngomong sama lu, bro, lu cerain bini lu dong supaya bisa gua kawinin. Nah, kira-kira menurut lu, gua nih orang yang berakhlak apa enggak? Gitu. Mungkin kita bisa ke situ dulu ya. Bisa ke situ dulu. Jadi udah ada penggarisnya tuh. Kita bikin penggaris dulu, yang supaya kita bisa mengukur bener nggak sih berakhlak mulia atau enggak gitu ya. Jangan langsung ke materi tadi. Kita bikin itu dulu ya. Kita bikin penggaris dulu. Kalau misalnya gua minta lu bercerai sama istri lu supaya bisa gua kawinin, menurut lu gua berakhlak apa enggak sih, bro? Ya kalau menurut dia berakhlak, ya sudah. Kita juga mau ngomong apa lagi kan? Ya buat dia tuh berakhlak. Kalau buat gua sih enggak gitu. Kita bisa bilang gitu kan? Ya kalau menurut gua berakhlak ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut gua itu tidak berakhlak. Oke? Kita kasih penggaris dulu. Jadi kita menentukan dulu nih, kita nggak ngomong Muhammad atau ngomong siapa dulu. Pokoknya kalau orang yang minta istri orang lain bercerai supaya bisa dikawinin, ya itu buat gua nggak berakhlak gitu. Nah, baru kita masuk ke materi. Ya, di sini kita bisa buka ya. Ini teman-teman sekarang udah tahu, ini Al-Qurtubi jilid 14 di halaman 524 butir ke-10. Apabila mata Muhammad tergerak pada seorang wanita, maka suami wanita itu wajib menceraikan istrinya untuk si Muhammad, dan Muhammad halal untuk menikahi perempuan tersebut. Ya, jadi ini adalah penjelasan ya, tafsir dari ayat Al-Quran ya, bahwa kalau Muhammad lagi ngeliat perempuan terus dia pengen, siapapun juga itu, dia punya laki atau nggak punya laki, yang punya laki aja wajib diceraikan gitu ya supaya bisa dikawinin, apalagi nggak punya laki gitu ya. Kalau udah punya suami aja wajib diceraikan gitu sama suaminya supaya bisa dikawinin sama Muhammad. Oke? Ini ada di dalam di dalam tafsir Al-Qurtubi halaman 524 butir ke-10. Ini adalah tafsir atas ini ya, atas Al-Quran surah 50, bukan surah 50, surah 33 Al-Ahzab ayat yang ke-50. Tafsirnya tuh begitu gitu ya. Dan ini buktinya nih, si Nabi ini ngawinin Zainab. Zainab itu bekas bini anak angkatnya sendiri. Dan satu lagi, ini namanya Safiyah ya. Safiyah ini ya jadi ini ya, udah dikasih ke orang gitu, udah diambil sama orang lain, udah punyanya si Dihya ini, diambil sama si Nabi ini, sama Muhammad ya, karena si Muhammad pengen ya. Ini ada dua buktinya. Dan juga ini yang terakhir nih, ini hadis Ibnu Majah 1622 ya. Ini dikatakan orang-orang pada zaman itu ya, zaman ketika Muhammad masih hidup, mereka berkata satu sama lain ini. Ibnu Umar berkata ya, kami sangat berhati-hati untuk berbicara dan bersenang-senang bersama istri kami di masa Rasulullah SAW. Maka kami berani untuk melakukannya ketika Nabi Rasulullah SAW meninggal. Jadi orang-orang ini, muslim-muslim ini
Alhamdulillah Rasulullah sudah meninggal. Jadi kita bisa bersenang-senang dan berbicara dengan istri kami. Bayangin sampai begitunya guys ya. Kalau menurut kalian ini Nabi berakhlak mulia, ya silakan. Kalau buat saya ini tidak berakhlak mulia. Oke? Nah, jadi gimana Ya, bro? Bang PR, tanda kurung itu beliau itu nggak menerjemahkan loh. Itu sudah dibarengi tafsir itu. Kalau diperhatikan dalam tanda kurung, tutup kurung itu loh. Itu penerjemahnya, si penerjemah itu sudah ada agenda negatif. Tidak fair gitu loh. Kalau menerjemahkan itu ya makan itu diterjemahkan eat gitu cukup. Misalnya Anissa 171 itu kelihatan itu. Itu diciptakan kan enggak ada. Suku katanya enggak ada, dia di framing diciptakan gitu. Jadi sudah ada gimana ya? Memframing gitu loh, biar pembacanya itu oh ini diciptakan. Rasulullah wa kalimatuhu itu diciptakan oleh Rasulullah kan gitu. Enggak fair gitu loh. Itu satu. Yang satu itu sudah dua kewenangan gitu. Selamat datang dalam kebenaran itu. Yang kedua kalau saya mengamati para debater ya, debater Muslim sama yang Kristen itu rata-rata Kristen itu menampilkan 10 data. Islam itu paling baru 2 data. Karena memang kalah literasi, kalah data gitu loh. Misalnya Islam itu baru menampilkan 5 data, Kristen itu bahkan sudah 20 data. Jadi ini nggak menghibur diri loh. Saya perhatikan selalu begitu. Tetapi karena apa? Toaknya gede, toaknya besar, menang otot. Lah itu, oh menang debat gitu doang. Padahal ya kosong kalau orang yang teliti. Itu brother. Terkopi? Oke, kopi. Ya, oke. Kayaknya cukup ya. Jadi apa sih penyebab Habib ini banyak yang Muslim, teman Muslim bingung ya. Kenapa sih para Habib ini tidak ikutin akhlak Nabi? Itu karena kamu kurang literasi, kamu kurang baca, kamu nggak tahu bahwa memang itu nabinya memang akhlaknya seperti itu ya. Jadi yang bertanya, teman-teman Muslim yang bertanya, kenapa sih Habib tidak mengikuti akhlak Nabi? Kamu itu salah nanya, guys. Kamu itu salah nanya, bro. Itu para Habib itu yang... Ini penting nih, penting. Bini gue tadi telepon Habib tuh, katanya, lu kapan mau ini online lagi? Dia mau ngomong sama lu, Habibnya. Sekalian 3 orang ngomong sama lu online, tanya 3 Habib. Ya terserah. Sekarang mau tungguin sekarang. Janganlah. Kan bini gue telepon dia, tapi kan dianya nggak tahu apakah harinya seharinya ada waktu sih, gue nggak tahu. Benar. Ini kayaknya ada Habib masuk nih. Kita coba. Habib, ayo lu. Halo Habib. Habib Bidat. Bukan Habib ini mah. Assalamualaikum Habib Bidat. Wah, ya, salam. Habib, titiknya kecil. Sorry, ini bukan Habib Bidat, sorry. Salah baca, ini Habib Bidat. Gue pikir tuh Habib Bidat tadi. Ya silakan bro. Waduh. Iya. Ini yang disampaikan Hello Kitty ini beneran apa cerita orang lain diadaptasi? Bener, atau gimana ya? Bener ya? Bener. Astaga. Gua sampai cium-cium tangan Habib tuh kayak si Albert Lumonyong. Ya, jadi artinya ini kisah pribadi, bukan kisah orang diadaptasi sebagai kisah pribadi gitu. Enggak, bener dong. Ini cerita asli ini. Oke. Setelah itu terus diapain? Jadi terus aja dilanjutkan gitu. Gua jadi ngus dada karena kalau mau action, bini gua bilang lu lagi, dia bilang lu emang gak ada apa-apanya, katanya. Iya. Sama Habib. Dan pertanyaan saya setelah dijadikan mainan oleh Habib,
terus dilanjutkankah kebodohannya dilanjutkankah Kayak berupa menjadi aja, kandang lagi. ya apa pertanyaan saya tadi kan katanya ini kisah masa lalu saya teringat masa lalu saya. Pertanyaan saya, apakah kebodohan dan penipuan yang dilakukan itu tetap dilanjutkan? Saya udah ditipu nih, tapi saya tetap bersedia ditipu. Bini sekarang Kebodohan saya ini tetap lanjut jadi bodoh gitu, ini atau sekarang gimana nih? Ini gue bilangin nangis-nangis dia sekarang dia. Oh sekarang? Udah ketipu. Oh alah. Ya jadi bini yang dipakai sama Habaib itu masih lanjut sampai sekarang jadi bini gitu? Enggak. Oh enggak. Ada di sini, gue bilangin tuh, lihat tuh, nih. Dia nangis-nangis, gua ketipu berat dong katanya. Bentar, belum selesai pertanyaannya. Jadi kalau gitu itu jadi itu sudah nggak yang dulu di bini yang dipaksa oleh Habib itu sudah nggak jadi bini lagi. Berarti sekarang bininya sudah yang lain. Dan belum pernah ketemu Habib lagi bininya. Enggak. Bini yang sekarang. Itu kan Habib kan bukannya jangan cuman mau hiburan aja kan. Bukannya jadiin bini, tapi ini sebagai penghibur aja. Ya. Hiburannya habis, burung merpati balik lagi pulang kandang. Ya bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya sekarang Hello Kitty bininya Hello Kitty yang dijadikan alat hiburan oleh Habib itu sekarang masih jadi bini atau tidak? Udah tidak tadi kan gitu. Masih. Oh masih. Masih. Lagi nangis-nangis dia tuh di kamar tuh. Udah selesai kalau gitu pertanyaan, Pak. Iya, tapi nggak aneh juga nangis-nangis. Lagi enak mah lupa. Ya udah selesai kalau gitu pertanyaan, Pak. Ya oke. Udah nggak bisa ngomong ya, bro. Tahu TR. Udah nggak bisa ngomong lagi, bro. Om Boda, kalau ada waktu Om Boda yang dibawa di LC naik Om. Om Boda naik Om. StreamYard-nya pasang brother. Ada. Itu menarik itu. LC-nya Om Boda itu loh. Ya mungkin dibacain dulu. Ya boleh dimasuk nih kayaknya Om Botak ya. So lanjut dulu ya, gua ngomong dulu bini gua nih. Aduh, bini gua pusing nih. Kwek nangis. Ya ini dari Om Botak Licins. Terima kasih tanpa lagi sudah membongkar ajaran sesat ini. Sejak kecil saya sudah merasa curiga. Akhirnya sekarang saya murtad dan pilih agama leluhur saya. Berkat belajar banyak di Tanpa Ragi CP. Terus lanjut ya. Bentar, saya carikan dulu lagi lanjutannya. Saya pernah mancing-mancing debat gitu sama muslimah mengenai hari kebangkitan, tapi malah dia yang menyimpang dari ajaran Islam. Gak sesuai dengan Al-Quran hadis penjelasannya, disuruh sesuai ayat malah marah. Itu ada Om Boda tadi chatnya itu dia nggak Kristen dituduh Kristen itu loh. Ada tadi itu aku baca. Lu jangan debat online lu, face to face dibacok ntar lu. Ya, ini lanjut ya. Saya sudah murtad dan menjadi penghayat keluluhuran saja selalu dituduh Kristen. Mau saya jelasin pun tetap dituduh Kristen. Islam sangat benci Kristen, turut prihatin sama teman-teman umat Kristen. Ya, masalahnya gini bro. Masalahnya Islam itu kebanyakan diajarin untuk punya pola pikir 1-0. Iya atau tidak, nggak ada. Kalau nggak iya berarti enggak, kalau nggak iya berarti iya. Gitu. Cuma ada dua pilihan gitu. Ya mereka terbiasa untuk itu. Jadi kalau bukan Islam Kristen, kalau bukan Islam Kristen, kalau bukan Kristen Islam.
Mereka punya pikir begitu sederhana gitu ya. Jadi memang kurang literasi bro, itu masalahnya. Yang bro ketemu tuh kurang literasi, nggak tahu bahwa di dunia ini ada agama lain selain Islam dan Kristen gitu. Masalahnya di situ. Jadi kalau dia dituduhnya begitu cukup wajar lah. Jadi ya buat teman-teman yang punya pola pikir hitam putih ya, cuman iya dan enggak. Kalau enggak iya berarti iya, kalau enggak iya berarti enggak. Ya itu kasihan. Itu berarti teman-teman itu baru anak TK kalau teman-teman gitu ya. Jangan pikir bahwa teman-teman kalau punya pola pikir itu teman-teman pintar. Enggak, teman-teman ya. Anak TK itu dikasih pertanyaan soal benar atau salah doang. Kalau udah naik kelas SMP, udah mulai pilihan ganda ya. Kalau udah lewat lagi, udah SMA, itu ada pertanyaan jawaban, esai. Nah, nanti kalau lebih tinggi lagi, lebih pintar lagi, itu bikin makalah. Ya, bukan cuma tahunya benar atau salah. Bukan cuma tahunya iya atau enggak doang, ya. Itu karena pola pikir hitam putih. Oke, ada yang mau lanjutin, teman-teman? Ada yang mau dibicarakan lagi? Kalau enggak, kita tutup deh ya. Mending kita tutup aja supaya nggak dianggap terlalu penistaan atau gimana. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang bertanya, kenapa para habaib tidak mengikuti akhlak Nabi? Teman-teman yang nanya begitu, teman-teman salah bertanya. Karena para habaib itu mengikuti akhlak Nabi. Ya, para habib itu yang tadi yang kita lihat, yang kalau misalnya ke pesantren-pesantren, mau liatin cewek, mau langsung diembat begitu, terus bahkan istri kiai yang nenggelis, yang gelis-gelis gitu langsung, yang cantik-cantik langsung mau disuruh cerai supaya bisa dikawinin, ya itu kalau misalnya sesuai dengan teladan Nabi, karena nabinya begitu memang sesuai dengan tadi kita udah kasih lihat ya bukti-buktinya ya. Jadi kalau teman-teman melihat, paham dan benar-benar tahu ya, sadar bahwa para habib itu tidak berakhlak, seharusnya dengan prinsip yang sama, dengan cara lihat yang sama, seharusnya teman-teman sadar bahwa Muhammad itu tidak berakhlak. Oke? Ya, kalau misalnya teman-teman mau tetap percaya buta bahwa Muhammad adalah nabi yang berakhlak paling mulia, silakan. Coba pikir saya tanya ya, emang akhlak apa sih yang paling mulia dari nabi? Coba teman-teman cari, semakin teman-teman cari semakin nggak akan ketemu. Sebenarnya itu cuma klaim, ya. Coba teman-teman silakan cari ya, cari tahu. Sekarang saya nanya buat teman-teman yang berkata Muhammad adalah nabi yang berakhlak paling mulia. Emang tindakan apa mulia di mananya? Apa yang Muhammad lakukan yang dia dibilang paling mulia itu? Teman-teman semakin cari, teman-teman akan semakin nggak menemukannya. Teman-teman akan menemukannya ternyata dia tidak berakhlak. Itu kalau saya ya. Nah, teman-teman harusnya begitu juga tuh. Kalau teman-teman nyari beneran gitu ya, buka mata, buka telinga gitu teman-teman cari. Semakin teman-teman cari akhlak Nabi, si Nabi ini, seharusnya yang teman-teman cari kok lebih, jadi makin lama kayaknya makin gak berakhlak sih gitu. Kok makin lama makin dilihat, makin dipelajari, makin dibaca, ternyata si Nabi ini makin tidak berakhlak gitu ya. Jadi kalau teman-teman, sekali lagi kalau teman-teman nyari, buat teman-teman yang masih ngerasa Muhammad ini adalah Nabi berakhlak paling mulia, silakan dicari, ditanya, tindakan apa yang teman-teman katakan, tindakan tindakan Muhammad apa yang teman-teman katakan berakhlak paling mulia. Silakan dicari. Buka semua hadis, buka semua sirah segala macam, silakan buka. Ya, semakin teman-teman cari, teman-teman akan semakin tidak menemukan bahwa dia adalah Nabi berakhlak paling mulia. Oke? Nah, buat saya ya, buat saya sih, teman-teman siapapun juga, Harry Pras atau teman-teman muslim lain yang ngelihat istri orang lain terus udah gitu tidak minta orang itu menceraikan istrinya supaya bisa dikawinin, buat saya teman-teman berakhlak lebih mulia daripada Muhammad. Ya, itu buat saya. Oke? Jadi sekali lagi ya harap maklum ya, Habib ini memang ikutin akhlak Nabi. Kalau teman-teman mau tahu, ya jangan cuma dilihat dari iklannya doang. Ya, iklannya memang saya juga tahu. Muhammad Nabi yang berakhlak paling mulia, itu iklannya. Kenyataannya bagaimana? Semakin teman cari, teman-teman akan semakin menemukan ternyata tidak begitu. Bahkan kebalikannya, makin tidak berakhlak. Ya, oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus berkati kita semua. Amin.